Mendukung petani agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, Wali Kota Malang menyerahkan alat pertanian bagi kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kota Malang. Sebelum menyerahkan alat pertanian kepada kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Dandim Letkol ARM Aris Gunawan, Wakapolresta Malang Kota AKBP Oscar Syamsuddin, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang melakukan penanaman bibit cabai di lahan petani di Jalan Sekar Putih, Wonokoyo. Pak BPS, kemudian Pak Dandim, terus Bapak, terus belakangnya Wakapolresta, dari Kajari, kemudian Pak Kadif Tantang, Pak Camat di sini Pak Camat. Jalan sini ya. Menang kah? Kalah. Remine ini Kalah, Pak. Simon kacang. Nempati lupa musik-musik. Apa istilahnya? Wait, foto dari situ noto ya teman-teman. Bapak izin ke sini dulu, Bapak. Sebelah sini dulu. Itu sebelah sini bayar kok enak sih. Waduh nuruti arek-arek iki. Anak sing kene sing kono. Udah ya? Terus selanjutnya silakan dipandu proses tanam, monggo. Pak. Breng, kalau tanam lihat ke depan, yo hasilnya gak bagus, ta. Sampun. Udah lihat kamera lagi, Bapak izin. Tetap jongkok mawon kalau saged. Sebentar mawon. Cukup ya? Cukup. Oke, sampun Bapak, monggo. Selanjutnya kita ke lokasi penyerahan. Rekan-rekan ditampung. Sudah panas itu, Bunda. Oh, Sudah panas.
Usai melakukan penanaman bibit cabai, Wali Kota Malang kemudian menyerahkan bantuan alat pertanian bagi kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Bantuan alat pertanian ini berupa mesin hand traktor, mesin pemotong padi, bibit padi dan jagung, serta mesin untuk pembuatan pupuk. Nanti foto bersama semuanya kok, tenang aja ya. Ye. Bapak. Pak, 1, 2, 3. Sabar Pak. Bapak, pergi Bapak. Pak Wali tuh. Oke, Bon, salaman lagi monggo. Ya. Pak Wali. Oke, sini Bapak. 1, 2, 3. Oke, sampun. 1, 2, 3. Oke, sampun. 1, 2, 3. Oke, sampun. 1. Komandan, 1, 2, 3. Oke, sampun. 1, 2, 3. Oke, sampun. Izin, 1, 2, 3. Sampun. 1, 2, 3. Sampun Bapak. 1, 2, 3. Sampun. Izin, 1, 2, 3. Sampun. Siap ya. 1, 2, 3. Oh terakhir. Ini yang kembali di wah. Bisa nyetir pedur ini. Pedur Pak Kadis ya dari jadi. Ayo. Dapat dari Pak Presiden. Bapak gimana dulu? Dicoba Pak. Dicoba. Dicoba apa woi? Sik segelan woi. Dicoba bisa Pak. Sik segelan woi, sik segelan. Sik segelan woi dicoba. Izin Bapak. Izin Bapak. Izin. 1, 2, 3. Izin semangat lagi. Yang lebih semangat Bapak Komandan. Izin 1, 2, 3. Sampun. Oke, sampun. Wali Kota secara resmi menyerahkan bantuan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo. Wali Kota juga mengecek dan mencoba langsung alat pertanian yang diberikan kepada petani.
Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa penanaman bibit cabai ini untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Malang, sedangkan untuk alat pertanian diserahkan sebagai wujud kepedulian terhadap petani di Kota Malang. Wali Kota juga berharap dengan adanya bantuan alat pertanian ini dapat meningkatkan produksi hasil pertanian di Kota Malang. Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kota Malang mengatakan bahwa alat pertanian yang diserahkan ini satu merupakan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto, sedangkan lainnya merupakan bantuan dari pemerintah Kota Malang. Mau saya bawa ke Bapak, izin 1, 2, 3. Alat pertanian nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tani di Wonokoyo, akan tetapi dapat digunakan oleh kelompok tani lain di Kota Malang dengan saling berkoordinasi sesama kelompok tani. Ayo, monggo. Yang sudah diacor 60 dan sisanya pasir ini dengan koral karena danyanya habis kita untuk bantuan Pak Wali supaya bisa melanjutkan perjalanan ini. Jadi apa namanya kalau jalan pertanian Jalan usaha tani. jalan usaha tani? Itu masuk jalan usaha tani. Iya. Sampun masuk kamu susulan di Musrembang. Sudah masuk. Iya, nanti kita Iya. Musrembang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini perhatian Bapak Presiden terkait dengan tahanan pangan yang ada di Kota Malang. Kami langsung dapat satu bantuan berupa alat pemanen padi, satu unit seharga 500 juta ya, kita berikan pada kelompok tani Logowaru. Kita alhamdulillah ini perhatian Bapak Presiden, walaupun kita ini di kota, tapi untuk menjaga ketahanan pangan yang ada, beliau memberikan satu unit alat pengolah padi. Ya. Kemudian lainnya ini adalah anggaran dari APBD yang kita berikan kepada kelompok tani juga di 4 kecamatan di Kota Malang. Ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kota Malang juga untuk bisa menjaga ketahanan pangan yang ada di dan swasembada pangan yang ada di Kota Malang. Ya, sama seperti tadi ini juga pada beberapa waktu yang lalu kita panen dan menanam padi, dan termasuk ini juga tadi kita menanam cabai. Ini kita punya target yang memang dari tahun kemarin kita 15.000 ton per tahun. Tahun kemarin kita berapa? 15.000. Sama. Jadi kita tetap menjaga, dari itu kan kelihatan kita tetap menjaga ya. Kalau menaikkan memang kalau tidak dengan intensifikasi ya, dan masa tanam kita akan sulit. Tetapi dari lahan yang tersedia, karena kita perkotaan, kita tetap menjaga lahan pangan ini agar tahan pangan kita tetap terjaga. Insya Allah kita akan target ini kita akan tercapai, tapi juga dengan olahan, dengan intensifikasi ya, Dan menambah masa tanam. Untuk Ya. padi unggul, Jadi padi unggul. termasuk jagung hibrida. Ya, itu. Ya, betul. Ini salah satunya Koperasi Merah Putih itu ada karena ada potensi-potensi pertanian yang nanti akan difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih. Karena dengan Koperasi Merah Putih ini kita banyak terobosan-terobosan. Kalau tidak ada Koperasi Merah Putih mungkin dalam hal pencarian bibit, pupuk, kemudian penjualan ini kita terhambat. Tapi dengan Koperasi Merah Putih ini akan menjadi satu wadah atau satu media yang bisa akan memperjuangkan kesejahteraan petani. Tujuannya itu bisa dengan pengadaan pupuk tadi itu, bibit, juga dengan pemasarannya. Ya, kita punya regulasi nanti kita tegakkan, dan tentunya memang kalau di perkotaan itu memang kita agak sulit. Tetapi dengan regulasi itu kita harapkan kita semua bisa taat dan kita juga akan bisa mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Kota Malang. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah sebenarnya terkait dengan 5 yang dulu minimal terkait dengan 5 juta ya di perda kemarin.
Nah, ini pembahasan dan akhirnya kita menurunkan ya, jadi menjadi 15 juta untuk pengenaan terkait dengan pajak tersebut. Walaupun ini kita akhirnya sudah berkurang, target ini kurang lebih sekitar 8 miliar. Dan ini kita memang harus menjaga terkait dengan fiskal yang ada ini. Kalau kita nanti ini tidak kita jaga, itu pembangunan juga akan terdampak. Ini adalah perhatian dari pemerintah Kota Malang bersama DPRD untuk keberlangsungan perekonomian yang ada di Kota Malang. Ini bukan semata-mata pemerintah Kota Malang dan DPRD langsung menetap, tidak. Ini ada regulasinya ya untuk penerapan yang sesuai di Kota Malang. Di daerah-daerah lain semua ada yang 5%, ada yang 3%, ya coba dibandingkan dengan kita. Alhamdulillah di Kota Malang kita sudah dibentuk perhatian kita kepada UMKM salah satunya. Nah, kita lihat data real saja ya. Seandainya kita naikkan akan ada kondisi fiskal kita di Kota Malang yang akan terganggu. Dan saya lihat 15 juta ini udah relatif mereka yang sudah mempunyai ekonomi yang memadai ya, dan ini sudah kita bilang. Dan saya yakin dari DPRD itu sudah dari beberapa survei dan pekalangan sudah melihat secara langsung dan kemudian juga sudah bertanya konsultasi dengan semua kalangan. Dan itu adalah menjadi satu solusi yang paling tepat menurut saya untuk penerapan terkait dengan pajak daerah dan institusi daerah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 17 Juni 2025 kami mengadakan kegiatan penanaman bibit cabai di lahan petani yang ada di wilayah Wonokoyo. Yang kita tanam seluas 1000 meter persegi dengan jumlah bibit sekitar 2000 batang. Kemudian setelah selesai penanaman, kami menyampaikan bantuan alat-alat mesin pertanian. Yang pertama berupa combine harvester, merupakan bantuan dari Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian, yaitu alat panen padi. Dengan alat panen padi ini, analisanya 4 hektar itu bisa kita laksanakan hanya 2-3 jam selesai. Sementara kalau tenaga manusia bisa melebihi 10 hari. Kemudian ada bantuan yang dari APBD Kota Malang melalui Dispangtan, yaitu berupa hand traktor roda 2 rotari dalam rangka untuk mengolah tanah untuk menggemburkan. Kemudian ada bantuan hand sprayer elektrik sehingga petani tidak perlu memompa, cukup menekan tombol dengan baterai yang sistem isi ulang, penyemprotan dengan cepat dan mudah dilaksanakan. Kemudian ada bantuan mulsa perak plastik dalam rangka budidaya tanaman cabai dan tomat ataupun tanaman lain, mencegah pertumbuhan rumput liar yang berada di sekitar tanaman tidak akan tumbuh, supaya pertumbuhan tanaman utama lebih optimal. Kemudian bantuan paddy mower. Paddy mower ini alat seperti potong rumput, tapi digunakan untuk potong padi. Satu gerakan ke kiri, nanti pohon-pohon atau batang padi itu terkumpul di sebelah kiri. Ini juga mempercepat dalam rangka panen padi. Kemudian ada bantuan hammer mill yang ada di atas pickup 2 unit itu dalam rangka untuk menyiapkan pupuk organik, yaitu menghancurkan kotoran kambing. Itu kan bentuknya granul ya, biji butir-butir, itu kita hancurkan, kita haluskan dulu, kemudian untuk mencacah batang jagung maupun batang padi sehingga bisa lebih halus, lebih lembut, kemudian difermentasi untuk pupuk organik. Kemudian ada bantuan benih padi dan benih jagung. Untuk tahun ini benih padi sekitar 5.500 kg atau 5,5 ton untuk 4 kecamatan yang ada pertaniannya. Kemudian untuk jagung sebesar 330 kg
untuk petani di Kedung Kandang dan sedikit yang ada di wilayah Sukun dalam rangka untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan. Maaf, nanti saya lihat datanya dulu karena tidak hafal per unit. Kalau bantuan dari Presiden 500 juta. Iya, kalau itu combine harvester senilai 500 juta. Yang saya hafal yang traktor itu sekitar 43 juta Per unit. per unit. Kelompok tani sekitar 20 kelompok tani yang akan bisa menggunakan dan bisa digunakan di kelompok tani lain. Bagaimana cara antar kelompok tani untuk berembuk berkoordinasi menggunakan alat panen padi. Simon Alfredo melaporkan.